pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini seluruh dunia umat Kristen memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita ke dalam kerajaan surga. Dan pada pagi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Satu tema yang saya ambil pada pagi hari ini berbicara mengenai kenaikan Yesus Kristus ke surga, membangun iman dan harapan gereja. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul ayatnya pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenaikan Kristus ke surga membangun iman dan harapan gereja. Yesus terangkat ke surga, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, pada saat itu ya murid-murid ya sedang menatap ke langit, mereka melihat Yesus terangkat ke surga, awan menutupi mereka, menutupi pandangan mereka, ya. Dan ada dua orang malaikat surgawi yang datang memberikan satu harapan kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Hai kamu orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kedua orang malaikat ini berkata kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus akan datang kembali untuk mereka. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam ayatnya yang ke-11, di mana dua orang utusan dari surga, ya, mereka memberitakan kabar yang luar biasa bahwa Yesus yang kita percaya, dia naik ke dalam kerajaan surga, tetapi dia juga akan datang, dia akan turun dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke surga. Dia datang untuk menjemput kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat itu murid-murid menatap ke langit, ya seakan-akan bahwa mereka kehilangan Yesus untuk selama-lamanya. Mereka menatap ke langit seorang yang mereka sayang, seorang yang mereka agung-agungkan, seorang yang mereka percayai, ya, seorang guru buat mereka. Mereka sedang menatap ke langit seakan-akan melihat bahwa Yesus akan terangkat ke surga. Yesus terangkat, Yesus pergi dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya meninggalkan mereka. Ya,
Saudara, iman dan semangat pada saat mereka mengikuti Tuhan dan mereka mempertahankan kebenaran, pada saat itu menjadi hancur oleh karena mereka melihat orang yang mereka percaya itu terangkat pergi untuk selama-lamanya. Bahkan pada saat itu ada yang menangis, ada yang meratap. Mereka kehilangan Yesus, mereka kehilangan seorang guru besar mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada rasa kehilangan yang begitu luar biasa dari murid-murid dan orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka kehilangan yang luar biasa, sehingga mereka meratap, mereka menangis karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Tetapi ada dua orang, saudara-saudara, yaitu kedua malaikat delegasi yang dari surga itu, utusan kerajaan surga itu, saudara, membangun iman dan harapan mereka, membangun iman dan harapan yang baru bagi mereka, bagi gereja, bahwa Yesus pasti akan kembali. Yesus pasti akan kembali untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput orang-orang kekasihnya, saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Yohanes 14 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya di dalam kerajaan surga. Murid-murid menatap kepergian Yesus ke langit, murid-murid menatap kepergian juru selamat mereka ke langit. Satu hal yang luar biasa, mereka sedang menatap seorang yang begitu indah, begitu luar biasa, bahwa Yesus Kristus pergi, dia naik ke dalam kerajaan surga, dia menyediakan tempat, dia bekerja buat kita, saudara. Dia pergi menyediakan tempat yang tidak dapat diganggu oleh pengaruh dunia ini. Jikalau dunia ini yang sekarang ini berbagai macam hal terjadi, sakit, penyakit, virus, bakteri, dan sekarang ini, saudara, COVID-19 merajalela di dalam dunia ini, saudara. Puji Tuhan, kita masih berada di dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa saatnya kelak saudara dan saya, kita akan terangkat ke surga pada saat Dia datang yang kedua kali itu, saudara. Kita masuk di dalam kerajaan surga, kita menempati tempat di mana Tuhan sudah sediakan buat kita, di mana tidak ada gangguan seperti di dalam dunia ini, tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang menyakiti setiap kehidupan kita. Kita berada di dalam perlindungan Tuhan, kita berada dalam kekudusan Tuhan, kita berada di dalam kebahagiaan Tuhan, di mana tidak ada ratap tangis, di mana tidak ada air mata, yang ada hanya sukacita, yang ada hanya kita memuji dan memuji kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya pada saat saya dan saudara kita bersama-sama terangkat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang pertama, bahwa Yesus pergi menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dia akan kembali untuk menjemput saya dan saudara, membawa kita di tempat yang sudah disediakan. Firman Tuhan katakan, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua, bahwa Yesus Kristus naik ke dalam kerajaan surga.
Dia pergi, tetapi dia tidak meninggalkan kita sendiri. Yohanes 16, kita lihat ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-13. Yohanes 14 ayatnya yang ke-7 dan Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-13. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-13 saudara, satu ayat lagi. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian yang kedua adalah penghibur, yaitu Roh Kudus diutus ke dalam dunia. Penghibur yaitu Roh Kudus diutus ke dalam dunia. Murid-murid menatap kepergian Yesus Kristus juru selamat itu. Ya, apa yang terjadi? Bahwa bagian yang pertama, Yesus naik ke dalam kerajaan surga, menyediakan tempat buat kita. Dan pada saat dia pergi dan naik ke dalam kerajaan surga, dia tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi dia mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus diutus untuk bersama-sama menyertai setiap kehidupan kita. Apa gunanya Yesus Kristus naik ke dalam kerajaan surga? Supaya penghibur itu datang buat kita, supaya penghibur itu diutus kepada kita. Penghibur itu menyertai setiap kehidupan kita. Penghibur itu datang untuk menyertai kehidupan kita di dalam dunia ini yang serba sulit, yang gundah gulana, yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak pasti di dalam dunia ini. Tetapi seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, diutus untuk menyertai setiap kehidupan kita, menghibur setiap kehidupan kita di dalam dunia ini. Kita ada bersama-sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Roh Kudus datang ke dalam dunia ini untuk melaksanakan tugasnya di dalam dunia ini, yaitu memberikan penghiburan kepada kita. Yang ayat dalam kitab Yohanes 16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata kepada kita, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, ya, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus datang ke dalam dunia ini untuk memperingatkan kita bahwa kehidupan kita harus berbalik dari perbuatan kita yang lama. Kita tinggalkan setiap dosa kita, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kita masuk, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tadi dalam ayat yang ke-13, Yohanes 13, bahwa roh itu adalah roh kebenaran. Roh itu akan memimpin kita ke dalam setiap kebenaran. Ya, roh itu akan menginsyafkan kita dari dosa. Dia membawa kita ke dalam setiap kebenaran. Dia akan menuntun kita dalam setiap kebenaran. Dan hal-hal yang akan datang, hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, yang akan disampaikan Roh Kudus ke dalam setiap kehidupan kita. Saudara, puji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita. Kita tidak sendiri di dalam dunia ini, saudara. Bahwa ada Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang memegang tangan kita, memberikan penghiburan buat kita. Roh Kudus menyertai kita berjalan di dalam dunia ini, saudara. Utusan daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, datang ke dalam dunia untuk memberikan penghiburan buat kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu bagian yang kedua. Kita masuk pada bagian yang ketiga, atau bagian yang terakhir buat kita semua. Dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 11 bagian B, yang dikatakan
bahwa, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bagian yang ketiga, yaitu Yesus akan datang kembali menjemput kita, saudara. Yesus akan datang kembali menjemput kita. Janjinya pasti akan digenapi. Janji Kristus untuk datang kembali di dalam dunia ini pasti digenapi buat kita. Dia menyediakan tempat buat kita. Ya, sementara kita menunggu waktunya untuk datang menjemput kita, Yesus memberikan penghibur itu untuk bersama-sama dengan kita, memberikan kekuatan buat kita, menghibur kita supaya kita tetap kuat menantikan waktunya kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang sudah disediakan buat kita, saudara. Janjinya untuk datang kembali pasti digenapi buat kita. Ya, waktu berjalan, waktu perputaran jam di dalam dunia ini dipercepat. Ya, semakin hari kita merasa bahwa jam-jam waktu-waktu kita ini berjalan begitu cepat. Ya, dunia semakin hari semakin tua. Ya, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudara. Ya, kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan, Injil kebenaran ini boleh tersebar luas sampai ke ujung bumi, dan semua orang boleh menerima kebenaran firman Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Itulah waktunya di mana Dia akan datang menjemput kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semuanya ini terjadi ya bukan karena apa-apa, tetapi karena saudara dan saya. Kita semuanya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi anaknya. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Kita menjadi biji matanya, kita menjadi anak-anak kesayangannya, supaya kita mempunyai tempat di dalam kerajaan surga. Tempat yang sudah disediakan buat kita, di mana Dia berada, saya dan saudara berada bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan sambil kita mengucapkan syukur ya atas setiap pekerjaannya di tengah-tengah kita, penyertaannya di tengah-tengah kita. Percaya bahwa Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi penghibur itu selalu ada, memberikan, menyertai setiap kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ya, Allah ada menyertai setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, Dia naik ke surga menyediakan tempat buat kita, dan Dia pergi mengutus seorang penghibur untuk menyertai, menghibur kita di dalam dunia ini. Sampai pada waktunya Dia akan datang menjemput kita, membawa kita ke tempat yang sudah disediakan. Puji Tuhan, firman Tuhan kita sampai demikian jauh, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi biarlah firman itu terus tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Firman itu akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita, dan pekerjaan-pekerjaan yang baik boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Engkau naik ke dalam kerajaan surga menyediakan tempat buat kami semua. Dan Engkau sudah mengirimkan penghibur buat kami, yaitu Roh Kudus, menyertai kami di dalam dunia ini, menghibur kami di dalam dunia ini, di dalam dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah. Tapi kami kuat, kami bisa oleh karena penghibur itu ada bersama-sama dengan kami. Dia menyertai kami sampai kelak Engkau datang yang kedua kali menjemput kami, membawa kami ke dalam tempat di mana Engkau sudah menyediakannya buat kami, yaitu dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan sertai, berikan kekuatan, berikan kesehatan, tutup bungkus, lindungi dengan kuasa darah-Mu segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, penyakit-penyakit yang sedang mengkungkung
setiap kehidupan kami sekarang ini. Tuhan jauhkan dari setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan jauhkan dari setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah penyertaan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus-Mu tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan ada buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.